blessed you, He makes sure that you go up. Karena Dia adalah Allah yang kalau Dia sudah memberkati saudara, maka Dia pastikan saudara akan terus meningkat. Amen. But Tetapi you must know why. saudara harus tahu How that mengapa, happens. bagaimana ini bisa And why terjadi, in the case of Isaac. dan mengapa kasus ini ada di dalam kehidupan Ishak. But you find that, Kalau saudara temukan, temukan waktu sudah sampai. Never mind, I will give you this scripture. saya akan berikan The ayat ini. key word to this Kuncinya adalah is in the book of Genesis chapter 24 di dalam Kejadian 24 and verse 63. ayat yang ke-63. It says, Dia katakan, menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan padangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Nggak masuk akal, Pak. Amen. What do you mean you just go out and into the wilderness, you already blessed? Nggak masuk akal karena kita berjalan-jalan di padang sudah diberkati. Kalau kita jalan-jalan mall aja ya Pak. Kalau jalan-jalan mall bukan diberkati, keluar uang aja. Nah, the translation is totally wrong. Terjemahannya salah. He says here, and Isaac went out to meditate in the field in the evening. Dikatakan sebetulnya adalah Ishak pergi keluar untuk merenungkan di padang. What did he meditate? Apa yang dia renungkan? He meditated the leftover of God's promises in his father Abraham. Dia merenungkan janji-janji yang Tuhan sudah berikan kepada ayahnya Abraham. Every day, Setiap hari, every day he goes out into the wilderness, he meditates the word of God. setiap kali dia keluar ke padang gurun, setiap hari dia keluar dan dia akan merenungkan firman Why? Tuhan. Mengapa? When he begin to meditate the word of Pada God, saat dia mulai merenungkan firman Tuhan, what is God going to do now? apa yang akan dilakukan oleh Tuhan? God is going to break down the banteng that is in your head. Maka Tuhan akan meruntuhkan benteng-benteng yang ada di dalam pikiran saudara. Many people are not able to move forward in the spiritual life because there are many bantengs in their head. Banyak sekali orang tidak bisa maju dalam kehidupan rohani karena mereka memiliki benteng-benteng dalam And pikirannya. what is God going to do now? Dan apa yang akan The dilakukan word saat of ini? God will begin to challenge your thoughts now. Bahwa saat itu juga firman Tuhan akan mulai menantang kesalahan-kesalahan pikiran kita. That is why the Bible says Itulah yang dikatakan firman in Tuhan Romans chapter 12 verse 2 di dalam Roma 12 ayat 2, that by the renewing of the mind yaitu dengan pembaharuan akal budi, that you might know what is good, pleasing and perfect will of sehingga engkau God. akan mengetahui kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna. Hallelujah. Why? Mengapa? By the renewing of your mind. Yaitu dengan pembaharuan The akal spiritual budimu, mind will be able to discern. bahwa pikiran rohani inilah yang akan bisa membedakan. But an intellectual mind will only try to what they call understand. Tetapi pikiran intelektual kita hanya ingin memikirkan sesuatu yang dia bisa pahami atau logika. They use logics. Karena mereka menggunakan logika. Or their professional education will teach them to logicalize or to reason out in the way they should reason out. Karena di dalam dunia profesional ataupun pendidikan mereka akan mengajarkan kita untuk memakai semuanya itu secara logika. But the Tetapi spiritual mind is otherwise. pikiran rohani kita itu kebalikannya. He breaks off the world first. Bahwa dia akan memecahkan itu dulu. The world first. The world Dunia akan, thinking. ya, dunia itu akan dipisahkan dulu, To take it away from you. akan diambil dari saudara, And bring in the things of God first. kemudian akan membawa hal-hal yang dari Tuhan. That's what Jesus said. Itulah yang dikatakan Man shall Yesus, not live by bread alone, bahwa manusia tidak hidup oleh roti but saja, by every word that proceeds out from the mouth of God. tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. That means Yang artinya every step you take, setiap langkah yang saudara ambil, there must be evidence of God's word. maka akan ada satu bukti akan firman Tuhan. You stand on His word. Saudara sedang berjalan di atas firman That means Tuhan. every day you walk of life, Setiap hari dalam kehidupan Anda, or whatever you do, apapun juga yang saudara why lakukan, you do what you do, mengapa saudara melakukan apa yang saudara you lakukan, have evidence from the word. saudara punya bukti ataupun di backup oleh firman Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Now people of God, Jemaat Tuhan, I'm sorry, I must rush like a supersonic jet now. saya sekarang harus berbicara seperti supersonic jet. Amen. Why? Mengapa? We are already what you call finishing time. Karena kita sudah menyelesaikan. Let's finish with Josaphat. Saya akan selesaikan dengan Yosafat. And then the Bible says here, Kemudian dikatakan di situ, and it says, I go prosper. And 2 Chronicles 18:5. tadi di dalam 20 Tawarik 18. And verse 15 now. Sekarang ayatnya yang ke-15. The king said to him, Raja berkata kepada dia, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran? aduh, he
try to please them. Even the king know he's lying. Bahkan dia ini mencoba menyukakan dia, sang rajanya tahu dia sedang berbohong. Amen. Ya, how many times I told you? Berapa kali saya sudah katakan kepadamu, Speak the truth, supaya engkau juga mengatakan tidak lain kecuali kebenaran. Look at the paradox of Micah now. Mari kita lihat paradoks dari Mika. He was told to tell good. Dia diperintahkan untuk mengatakan sesuatu yang baik. Now he's telling good. Sekarang dia katakan kebaikan. The king is telling, Kemudian raja mengatakan, don't lie to me, ya. kamu jangan bohong. Don't lie to me, ya. Jangan bohong. I want you to speak what God tells me. Karena saya mau kamu berbicara apa yang Tuhan But katakan. he told Jehoshaphat, Tetapi dia katakan kepada this Yosafat, man never said anything good about me. karena orang ini tidak pernah mengatakan sesuatu yang baik tentang saya. That is hamba Tuhan. Itulah hamba Tuhan. Both sides you can get squeezed. Anda itu terjepit di dua arah. This guy tells me I must speak what he tells me. Karena orang ini mengatakan kepada saya harus mengorbankan apa yang dia perintahkan atau katakan kepada saya. But the king tells me, Tetapi raja katakan, you stop lying. kamu berhenti You speak berbohong. only what is right. Kamu katakan apa yang benar. Now, Sekarang he said, okay, dia katakan, you want the oke, truth? kamu mau kebenarannya? This is it. Inilah kebenarannya. Verse 18. Ayatnya yang ke-18. Dikatakan di situ kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan dengan segenap tentara sendiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. What happened now? Apa yang terjadi demikian? A spirit from God went out as a spirit of lie in the mouth of the prophet. Bahwa roh Tuhan itu masuk sebagai roh kebohongan di dalam mulut para nabi. Dangerous, ya? Berbahaya. Now, I'll go back to illustrate this to you. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan Why is God doing this to you? mengapa Tuhan melakukan hal ini. Because the prophets and the people who are hearing the word of God, the ones who hear the prophecy, is not in the Lord. Karena orang-orang yang ingin mendengarkan nubuatan itu adalah orang-orang yang tidak ada di dalam Tuhan. They have their own interests. Mereka punya kepentingannya sendiri. They only want what they want. Mereka menginginkan apa yang mereka inginkan. They're not listening to God's word. Mereka tidak mendengarkan firman They Tuhan. are not obeying God's word. Mereka tidak menaati firman Tuhan. Many people in the church today, Banyak sekali orang-orang jemaat Tuhan they do not saat ini. read the word of God. Mereka tidak membaca firman Tuhan. They don't have time for God's word. Mereka tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Come and sit at the feet of God. Dia tidak punya waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. To meditate God's word. Dia tidak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Tetapi They want to know what God says about me. mereka ingin tahu apa yang Tuhan katakan tentang saya. The danger is, I will be with him and I will deliver him and honor him. Dia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawabnya dan aku akan menolong dia. Amen. Amin. And I will honor him. Aku akan memuliakan dia. Amen. That means the promise of God is, Jadi janji Tuhan adalah when you come into his presence, pada saat Anda datang di dalam hadiratnya, you obey his word, Anda membaca mentaati firman-Nya, live in him. Anda hidup di dalam dia. And there are times that the Bible cannot answer you. Dan mungkin ada waktu di mana Alkitab tidak bisa menjawab That's saudara. gray area. Itu adalah area abu-abu. Abu-abu, ya, gray area. That's when many people use the intellectual knowledge. Saat itulah orang mulai menggunakan pengetahuan intelektualnya. That is when a spiritual man is known. Saat itulah kita kenali manusia rohani kita. In the gray area, Di dalam he area uses abu-abu. his intellectual mind, Kalau kita memakai intelektual kita, or atau in the gray area, he receives the spiritual knowledge. pada saat kita mengalami abu-abu dan abu-abu itu, kita akan menerima pengetahuan That will rohani. make the difference in your life. Inilah yang akan membuat perbedaan dalam kehidupan And saudara. people of God, that will lead us into the presence of God. Dan itulah yang akan membawa kita ke dalam And the hadiratnya. blessing of God will Dan never berkat leave us. Will never leave us. akan selalu bersama dengan kita. May God bless you. Kiranya Tuhan memberkati. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you for this beautiful morning. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Thank you for your sweet little presence, and yet it makes meaningful thoughts to our hearts. Kami mengucap syukur untuk hadiratmu di tempat ini dan memberikan satu pemikiran yang dalam hati kami. Bless your children Berkati anak-anakmu until we meet again. sampai kami berjumpa May your kembali. grace, Kiranya kasihmu, your favor, perkenananmu, your love, kasihmu, your leading, dan pimpinanmu, your protection perlindunganmu be upon their life.
ada di dalam kehidupan Commit them mereka. all into your loving care. Dan kami mau menyerahkan mereka di dalam tangan kasih-Mu, Only in Jesus' name. hanya di dalam nama Yesus With Kristus. thanksgiving we pray. Kami memberikan ucapan syukur kami. Amen. Amin.